Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang pasar persaingan monopolistik yang beragota saya Muhammad Farhan Najib, Saya Dika Endratmo Saputra. Saya Raffi Mukni Yahya. Sanji Fitra Prayoga. Tujuan mengetahui pengertian dari pasar monopolistik, mengetahui ciri-ciri pasar monopolistik, mengetahui kesamaan dan perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik, mengetahui keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik, mengetahui pengertian kartel. A. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Di dalam pasar monopolistik, ada banyak sekali penjual yang menawarkan dagangan yang homogen atau serupa. Tapi produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya, serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Produk yang dijual di dalam pasar ini mempunyai kualitas, harga, dan juga ukuran yang berbeda-beda meski dalam satu jenis produk. Penentuan harga yang tetap biasanya akan ditentukan langsung oleh penjual, sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. 2. Diferensiasi produk. 3. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. 4. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. 5. Perkembangan teknologi dan inovasi. Kesamaan dan perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Kesamaan dalam jangka panjang, baik perusahaan dalam persaingan monopolistik maupun dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat memperoleh laba ekonomi. Perbedaan, jika perusahaan mempunyai kurva B yang sama, perusahaan dalam persaingan monopolistik berproduksi lebih kecil dan menetapkan harga lebih besar daripada perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. 1. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC, karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar daripada biaya marginal, P lebih besar daripada MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Dua, keseimbangan jangka panjang. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien. Sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada pada AC minimum. Aturan memaksimalkan laba persaingan monopolistik. Untuk memaksimalkan laba,
Perusahaan persaingan monopolistik memproduksi di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Harga yang memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit yang bersedia konsumen bayar untuk tingkat keluaran yang memaksimalkan laba. Dengan kata lain, keluaran yang memaksimalkan laba, Q adalah seperti berikut: MR, Q sama dengan MC, Q. Dan harga yang memaksimalkan laba adalah P sama dengan P, Q. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. 1. Kelebihan pasar monopolistik. A. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. B. Kebebasan keluar masuk produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. C. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. D. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. A. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. B. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. C. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Pasar monopolistik dalam perspektif Islam. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan, kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi little or no competition, kecil atau tidak persaingan di pasar. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam arti harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ikhtiar. Secara lebih spesifik, mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ikhtiar sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh karena itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, persaingan akan muncul cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling banting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapat konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk ke dalamnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Penjualan bersifat homogen. 2. Ada dua produsen atau lebih. 3. Memerlukan strategi pemasaran yang matang. 4. Harga bersaing relatif sama. 5. Sulit ditembus produsen baru. 6. Kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini produk yang dijual
oleh produsen bisa dibedakan. 2. Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis pasar oligopoli adalah non-kolusi. Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. 3. Pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan oligopoli murni, di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. 4. Pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar oligopoli adalah kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerjasama untuk menaikkan harga sehingga bisnis bisa berjalan statis. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik bagi para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. 2. Perkembangan produk di pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. 3. Meski cenderung menjual produk yang homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan pasar oligopoli. 1. Produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. 2. Sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk menciptakan lebih banyak konsumen. 3. Adanya persaingan ketat dalam pasar membuat produsen baru sulit untuk masuk, mengikuti bahkan bertahan di sana. Contoh pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar tempat penawaran ketat. Tak jarang konsumen akan memilih produsen atau perusahaan dengan penawaran terbaik. Linked Demand Curve model atau model kurva permintaan tertekuk adalah sebuah model oligopoli yang mengasumsikan satu perusahaan di industri bahwa harga jika perusahaan lain akan melakukan hal yang sama, tetapi jika menaikkan, perusahaan lain akan mengikuti. Alasan dibalik model kurva permintaan tertekuk. Bentuk kurva yang tertekuk untuk ada dua permintaan untuk produk yang sama. Di pasar ada sedikit perusahaan yang mendominasi dan masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Kartel. Apa itu kartel? Kartel adalah sekelompok produsen pasar independen yang bekerjasama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Kartel biasanya merupakan asosiasi dalam bidang bisnis yang sama dan merupakan aliansi para pesaing. Jenis-jenis kartel. 1. Kartel harga. Kartel ini mengatur harga jual minimum produk yang diproduksi para produsen yang tergabung dalam kartel. 2. Kartel syarat. Kartel ini menetapkan persyaratan tertentu, misalnya dalam hal penjualan, standar kualitas produk dan pengiriman, hingga kemasan. 3. Kartel rayon. Penetapan wilayah penjualan yang diikuti dengan penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dengan adanya kesepakatan pembagian wilayah, maka anggota kartel dilarang untuk menjual produknya ke daerah lain. 4. Kartel produksi. Kartel ini menyepakati jumlah maksimum barang yang boleh diproduksi tiap anggota. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga. 5. Kartel pol. Keuntungan yang diperoleh anggota kartel dikumpulkan dalam satu kas bersama dan kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 6. Sindikat penjualan. Anggota kartel menyerahkan barang hasil produksi kepada kantor penjualan pusat untuk dijual dengan satu harga agar tidak terjadi persaingan. Kesimpulan, pasar monopolistik adalah pasar homogen atau berarti pasar di mana produsen dan konsumen
hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sama atau sejenis, tetapi setiap produsen mempunyai ciri khas produk masing-masing. Dalam pasar monopolistik, tingkat persaingan bisa dibilang sangat tinggi karena setiap perusahaan mempunyai produk yang sama dan biasanya berupa barang primer atau kebutuhan sehari-hari. Setiap pengusaha sangat mudah masuk dan keluar dalam pasar monopolistik karena banyaknya sumber daya alam dan peluang yang cukup lebar. Setiap perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk terbaik yang sekilas sama tapi tetap mempunyai perbedaan. Monopolistik dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah ihtikar, yaitu upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara menimbun barang. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dikatakan monopoli atau ihtikar dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi-definisi monopoli dalam perspektif konvensional yang tujuan dan motifnya menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli dalam perspektif. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.